Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa dalam Year of Sharing bersama Komisi Dewasa GKI Residen Sudirman. Kali ini saya bersama Bu Yuyun, Ketua Sektor 4 ini ya. Yes. Shalom. Shalom Bu Ida. Ya, apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Ya, baik-baik. Bu Yuyun baru saja menyelesaikan kepanitiaan triacara nih ya. Ya. Wah, gimana nih selama menjadi ketua panitia triacara atau beberapa kepanitiaan yang lain, apa aja nih panitia-panitia yang sudah dilayani ini? Panitia yang sudah saya layani itu panitia Paskah. Paskah tahun lalu ya? Ya, tahun lalu bersama Bu Ida. Ya. Dan juga panitia bulan keluarga dan kepanitiaan kecil lainnya yang sudah pernah saya jalani. Wah, luar biasa. Selain itu juga ketua sektor 4 ya? Puji Tuhan. Ya. Mungkin apa suka dukanya Ibu? Bu kok senang pelayanan sih? Kalau dibilang senang pelayanan sih, jujur secara manusia kadang kita enggak lah, capek gitu ya Bu Ida ya. Tapi karena itu panggilan hati, saya tuh kalau pelayanan itu nggak pernah mau main-main gitu ya. Kenapa saya tuh dibilang kok alot gitu ya, mau diajak gitu alot gini. Bukan alot berarti dalam tanda kutip saya nggak mau, tapi saya itu orangnya kalau sudah berkomitmen itu susah untuk hengkang dari komitmen itu gitu ya. Jadi gini, sebenarnya ada duka dan suka saya untuk pelayanan. Ya, apa suka dukanya nih? Duka dulu ya. Duka dulu ya. Duka saya selama pelayanan itu kadang saya tuh susah untuk membagi waktu, jujur. Karena saya sudah berkeluarga, mempunyai anak yang notabene anak masih harus saya urus karena kan masih sekolah ya, masih sekolah. Kalau yang besar sudah kuliah, sudah mandiri gitu ya. Kalau yang kecil masih harus saya urus gitu. Saya kadang susah membagi waktu di situ Bu Ida. Apalagi suami saya juga sama-sama kerja dengan saya gitu. Kalau dia luar kota, kemudian saya di sini, jadi saya menghandle semua gitu. Kalau misalkan suami saya kebetulan nggak luar kota, saya masih ada partner gitu untuk kerjasama gitu ya. Nah itu duka saya tuh di situ. Jadi harus bisa membagi waktu. Kadang-kadang ada yang benar-benar saya korbankan gitu. Misalkan saya pelayanan dari pagi, kemudian dituntut lagi untuk sore gitu ya, karena saya harus mendampingi gitu. Nah di satu sisi anak saya memerlukan waktu saya, "Mah, yuk kapan kita nonton?" gitu ya. Padahal saya itu jujur kondisi saya itu kadang capek gitu ya. Tapi karena saya merasa bahwa kita harus balance antara keluarga dan pelayanan gitu, saya rela meninggalkan ngantuk saya gitu. Saya menemani mereka untuk nonton. Di ruang bioskop pun juga suami saya kadang melirik saya gitu ya. Nggak tidur ya? Ya, ini tidur apa enggak? Saya tuh sampai melek gitu ya. Sampai saya merasa, Tuhan saya ngantuk. Tapi bagaimanapun saya tetap harus amani ya, mendampingi dan menemani mereka. Itu sering bahkan gitu. Kalau suka saya dengan saya mengikuti pelayanan itu adalah saya bisa mendapatkan beberapa pengalaman gitu. Terlebih pengalaman dalam berorganisasi dan juga melihat karakter seseorang. Nah itu yang penting bagi saya. Karena kadang-kadang saya merasa bahwa tanpa ada organisasi, saya tidak akan bisa bertemu dengan banyak orang. Tidak bisa bersosialisasi seperti itu. Jadi saya melihat orang itu ternyata karakternya seperti ini. Saya menanganinya seperti ini gitu ya. Tapi namanya manusia ya, kadang-kadang kita adalah rasa jengkel, kecewa gitu ya. Tapi event itu yang membuat saya sekarang agak sedikit mereda gitu. Oh aku sekarang seperti ini, jadi saya harus bisa kontrol gitu. Kalau mungkin dulu saya kalau marah bisa marah gitu, tapi sekarang nggak tahu. Lebih belajar untuk sedikit bijak lah, sedikit wise untuk menangani banyak orang. Itu yang membuat saya itu sekarang itu banyak belajar dari organisasi ini. Itu sukanya saya di situ gitu. Jadi saya kadang-kadang sharing sama suami saya kalau menghadapi ini apa yang harus saya lakukan itu, kamu harusnya gini gitu. Jadi partner saya ini memberikan masukan secara tidak langsung kepada saya selama saya menjadi
pengurus ataupun kepanitiaan itu sih. Gitu ya. Iya. Nah, berarti ini suami mendukung pelayanan ibu ya, anak-anak juga ini ya. Yes, puji Tuhan. Jadi suami itu tipikal orang yang tidak pernah, kamu ndak usah pelayanan, itu enggak. Tapi beliau selalu menanyakan, kamu siap dengan risikonya. Jadi setiap kali saya mau pelayanan, kamu siap dengan risikonya. Itu aja. Tapi dia maksudnya siap dengan risiko, dia tidak lepas tangan. Dia tetap, kalau misalkan saya sharing tentang apapun yang saya pergumulkan, itu dia selalu ada untuk saya. Itu yang saya suka. Misalkan kayak seperti ini, saya ada acara gitu, support dengan saya diantar, bahkan nanti kalau misalkan malam rapat, kalau dia ada saya dijemput, seperti itu bagi saya support yang luar biasa itu. Meskipun dia tidak bersama saya, tapi dia ada di hati saya. Biasa. Berarti suami juga diajak pelayanan ya? Kebetulan tahun ini, iya, memang beliau ini orangnya juga mungkin sama dengan saya, komitmen. Kalau sudah komitmen tuh komitmen gitu ya. Jadi memang waktu kemarin itu, ini sedikit cerita, sharing sedikit itu tentang mengapa beliau ada di sini. Kami waktu itu memang belum ada pekerjaan yang membuat kami berdua terlibat gitu. Tapi ternyata setelah saya masuk, kami berdua terlibat di satu pekerjaan yang sama gitu ya. Jadi dari situ ternyata Tuhan izinkan kami berdua bagi waktunya itu ternyata, oh ya apa ini bagi waktunya, belajar dari situ gitu. Tapi puji Tuhan, karena ini juga maksudnya Tuhan beserta ya. Misalkan aku harus ada di luar kota, ini ya apa, ini saya juga panitia, dia juga panitia gitu. Jadi ya kita akhirnya berbagi tugas gitu. Makanya saya waktu saya tanya beliau jadi apa itu, waktu dilamar sama pendeta pendamping itu, beliau langsung mikir saya perlengkapan saja Pak gitu. Mungkin bagi dia itu yang dia hanya melengkapi aja ya. Di BPH atau yang si acara dan sebagainya itu mungkin dia juga mikir gitu. Tapi kalau saya mungkin bisa membantu di perlengkapan itu kan suatu hal yang istilahnya yang event-event di mana itu hari Minggu ya, kebanyakan beliau bisa lah untuk bantu-bantu gitu. Ya, dia percaya karena istrinya mampu untuk di kedudukannya yang lebih baik. Saya rasa bukan ya, tapi saya bersyukurnya beliau bisa masuk di sini tuh mungkin ya karena ada panggilan meskipun hanya sebagai dalam tanda kutip bukan BPH atau ini, tapi paling tidak ada rasa itulah bidang untuk masuk gitu. Ya, bersyukurnya di situ. Bersyukur ya. Anak-anak juga ikut pelayanan. Ya, anak saya yang paling kecil kebetulan masuk di KF, ikut aktif ya. Ya, tapi memang harus perlu didampingi juga. Anak saya ini tipikal yang anak yang diem kalau nggak diajak ngomong, kalau nggak yang kecil itu. Ya, jadi dia WL juga sudah melayani itu. Cuman kalau misalkan dia kadang-kadang nggak ngerti apa sih artinya PIC gitu, kadang-kadang dia kayak seperti ini, aku jadi PIC ini apa yang harus tak lakuin gitu. Saya bilang, nih setiap kali kamu PIC kamu harus mendampingi dalam latihan, kemudian semua persiapan siapa yang harus bertugas itu kamu harus ini. Jadi dia masih belajar meraba gitu loh ya. Kebetulan kemarin harusnya dia ada PIC di gereja tapi dia belum paham gitu. Jadi saya ajarkan lagi itu yang harus saya ajarkan ke anak saya. Tapi kalau yang besar ini sekarang lagi kuliah ya, lagi euforia teman-temannya masih dengan ini ya. Biarlah dari situ dia nanti akan belajar sendirilah dimanapun dia berada. Itu doa saya. Dengan membagi waktu antara pekerjaan, pelayanan, keluarga, saya dengar ini lagi buka pekerjaan baru nih atau gimana ini ceritanya nih? Ya, kebetulan saya sama suami sekarang lagi buka usaha baru di bidang furniture, Bu Muida. Bu Muida dan juga teman-teman yang lain mau sambang ya, mau datang, ayo silakan, kami juga ada untuk furniture itu.
gitu ya. Ya, itu juga perkumpulan kami. Sebenarnya kami sudah berjalan selama 3 tahun, tapi kami online. Lama itu kami online lewat Topet dan IG. Jadi karena dari situ kami melihat kok pembeliannya kok lumayan seperti itu, akhirnya kami memutuskan untuk ada di Surabaya ini memperkenalkan furniture kami dengan kayu yang solid, yang dimana Surabaya ini belum banyak mengenal gitu orang-orangnya. Tapi puji Tuhan dengan ini kok orang datang kemudian melihat senang, dan puji Tuhan lah ada aja yang ini. Gitu ya. Nah, saya doakan ya supaya semua usaha ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati semua. Apa yang Ibu rasakan selama Ibu melayani, baik itu di kepanitiaan, mungkin di vokal group juga ya? Ya. Nah, atau ada di sektor, apa yang Ibu rasakan dalam melayani Tuhan ini? Saya sebenarnya kalau dibilang melayani ini, kita banyak partneran ya. Di komisi juga kita juga komisi dewasa ini ya. Apa ya? Sebenarnya ya itu tadi Bu Muida, suka dan dukanya itu ada gitu. Kami kalau dalam pelayanan pun itu mungkin Bu Muida juga tahu ya, banyak sekali karakter orang yang harus kita kenal gitu ya. Di dalam melayani itu kadang ada ya sebagai kedagingan kita nggak mungkin dong dalam melayani kita lempeng aja gitu ya. Pasti ada kendala gitu. Kendala itu baik di kita, baik di teman dan sebagainya. Dan dari situ saya banyak sekali lika-likunya gitu ya. Ya. Oh ternyata orang ini seperti ini. Kalau misalkan saya merasa saya sakit hati, saya jengkel, kalau saya terus di dalam hati saya pakai, buat apa saya pelayanan gitu kan. Jadi saya tuh belajar untuk mereda itu loh. Itu yang selalu suami saya katakan. Setiap kali kami setiap hari ada renungan malam ya Bu Muida di dalam keluarga kami gitu. Saya dan anak-anak itu setiap malam sebelum tidur pasti ada renungan itu. Dan itu suami saya selalu tidak pernah lupa. Karena dia itu orangnya yang mentor yang benar-benar saya pakai gitu. Dia bilang melawan diri sendiri itu susah. Itu jadi saya selalu mengingat dia, melawan diri susah. Nah jadi setiap pelayanan saya kok jengkel sakit sama orang ini. Kata-katanya nyelekit kan ya, kita namanya orang ya Bu Muida dalam ini. Bahkan kadang kita mengeluarkan kata-kata yang bagi mereka menyakitkan, kita juga nggak sadar gitu. Dari situ saya merasa ya saya harus siap dengan itu semua gitu. Meskipun kadang-kadang saya harus pikul salib ya untuk mereda itu gitu. Karena saya juga merasakan apabila saya juga mengeluarkan kata-kata yang membuat orang sakit, saya nggak paham. Saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu, saya akhirnya ya mungkin juga pas itu saya juga sama gitu. Jadi introspeksi aja sih. Dalam pelayanan itu yang saya rasakan kejengkelan, kecewa pasti ada. Tapi ya pelan-pelan lah kita belajar dari situ untuk melihat karakter seseorang gitu. Ya ini pelajaran bagi teman-teman juga ya. Kalau sudah dipanggil, dipilih menjadi kepanitiaan, kita komitmen tetap harus dijaga ya. Kalau kita lagi ada kerjaan ya kita harus bagi waktu dengan baik ya, karena Tuhan itu kan sudah rela mati bagi kita kan ya. Nah, Tuhan sudah mencurahkan darahnya dan tubuhnya untuk kita. Sudah menyelamatkan kita. Kita yang harus melayani Dia dan umatnya. Ya. Kalau setelah ini Bu Yun ada kegiatan apa? Pelayanan apa lagi nih? Saya kebetulan masih ada di sektor Bu Muida. Jadi saya masih harus mengurus sektor saya. Kami akan terus melakukan program kerja kami yang kami sudah susun ya dari tahun lalu gitu. Dan ini harus tetap kami kerjakan gitu. Dan sekarang kan event mau mendekati Natal ya. Jadi kami sudah mulai merancangkan Natal ini mau dibuat apa seperti itu gitu. Dan nanti ke depannya juga saya akan terlibat lagi nih Bu Muida di kepanitiaan baru. Jadi mohon doanya supaya saya bisa membagi waktu lagi. Karena memang itu yang penting bagi saya sih. Membagi waktu itu yang penting gitu.
Jadi ya saya mohon doanya aja deh. Semoga semua bisa lancar. Iya, luar biasa. Satu kepanitiaan selesai, kepanitiaan berikutnya sudah menunggu. Dan juga pekerjaan pastinya. Pekerjaan. Karena kami juga punya program lain untuk pekerjaan. Jadi mungkin lebih susah, saya lebih fight lagi untuk kedepannya. Makanya itu saya apakah nanti Tuhan saya bisa membagi waktu seperti sekarang, karena yang sekarang ini kan baru dimulai pekerjaan saya gitu. Tapi tahun depan ini saya harus lebih fight lagi. Nah itu yang perlu saya siapkan mulai sekarang tuh. Ya, di dalam kepanitiaan yang ada tadi bilangnya masih ada liku-liku, kerikil-kerikil kecil, yang ada yang tajam, ada yang tidak gitu ya, menusuk lah, itu tidak boleh menjadi satu luka batin gitu ya. Ya kan nih programnya Komisi Dewasa untuk yang bulan November itu temanya kan menyembuhkan luka batin. Itu ya. Saya ada stres, ada depresi, ada trauma masa lalu, ada rasa bersalah yang begitu mendalam, itu yang menyebabkan luka batin. Jadi minta tolong Bu Yuyun mengajak semua jemaat sektor 4 untuk hadir di acara Komisi Dewasa tanggal 2 November jam 18.30. Pasti Bu Muida. Ya, kita senang kalau jemaat di semua sektor, jemaat GKI Risut itu bisa disembuhkan luka-luka batin yang ada, sehingga kita bersuka cita dalam melayani Tuhan. Yes, itu penting. Ya, itu ada prakteknya juga ya? Ada prakteknya. Ya, kita mendatangkan seorang psikolog ya dari Jogja itu untuk bisa kita belajar dari dia bagaimana menyembuhkan luka batin secara mandiri saja. Ya, kayaknya saya perlu belajar juga ini. Karena saya luka batin sama Bu Muida. Luka batin kok ngomong-ngomong ya. Enak gini daripada saya pendam. Oke. Gitu dulu kita bincang-bincang siang hari ini. Yes. Terima kasih Bu Yuyun sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan Komisi Dewasa GKI Residen Sudirman. Selamat juga melayani Bu Muida sebagai Ketua Komdes dari periode ke periode, hebat, luar biasa. Tuhan memberkati. Ya.